Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita bahas kuis pekan ketiga ya, tentang time value of money. Kita mulai dari pertanyaan berikut ini. Pernyataan mengenai terciptanya time value of money yang paling tepat. Ini berarti jawabannya jelas ini ya, adanya alternatif investasi yang menguntungkan dan tingkat bunga. Sebenarnya sih nggak selalu bunga sih, tapi return atau imbal hasil. Jadi investasi menguntungkan, kata kuncinya ya, dan menguntungkannya ini di dalam bisa dilihat dalam bentuk tingkat pengembalian. Kalau investasi tapi malah rugi ya, tidak menggambarkan time value of money, tapi itu bahasan yang lain gitu ya. Nanti dibahas di investment decision criteria. Pilihan lainnya, fakta bahwa berlalunya waktu, ini berarti salah ya, kebalik. Diabaikannya opportunity cost juga enggak, malah justru memperhitungkan. Fakta disimpan hari kemudian, nah ini belum tentu. Oke, jawabannya adalah yang atas. Berikutnya, seorang akan berinvestasi $1.000 saat ini dan berharap akan memperoleh $10 setiap tahun selama 10 tahun, ditambah dengan $1.000 pada akhir tahun ke-10. Arus kas pada periode ke-0 adalah, nah ini digambar dulu timelinenya ya, timeline 10 tahun, per tahun dapat 10, di akhir juga dapat 1.000. Kalau dilihat ini berarti timeline apa ini? Timeline obligasi, ya kan? Ini dapat kupon, seterusnya, dan kemudian dapat prinsipal di akhir. Maka arus kas pada periode 0 di sini adalah ya berarti minus 1.000. Keluar dulu kan, membeli obligasi dulu, baru mendapatkan kupon, dan kemudian mendapatkan prinsipal atau pokok. Jadi jawabannya adalah 1.000. Berikutnya, mana dari formula berikut ini yang mencerminkan future value dari $500 yang diinvestasikan pada rate 8% compounded quarterly selama 5 tahun. Quarterly ya, berarti 3 bulan, ada 4 periode dalam 1 tahun. Berarti future value itu sama dengan present value. Present value-nya 500 ya, 500 kali 1 plus 8%. 8% ini quoted annual rate ya. Jadi 8% ini kemudian kita harus bagi dengan periodenya, karena compounded quarterly ini tadi. Terus jangan lupa periodenya juga dikalikan quarterly-nya juga 4. Tadi 5 tahun ya, 5 tahun kali 4, jadi 500 kali 1 plus 8% bagi 4, 2 pangkat 20. Jawabannya adalah yang ketiga. Oke, berikutnya ditawarkan kredit card dengan tingkat bunga 1,5% per bulan. Nah, tingkat bunga ini setara ekuivalen dengan efektif annual rate berapa? 1,5% ini per bulan ya, berarti kita perlu kalikan 12 dulu. 1,5% kali 12 sama dengan 18%. Ini yang quotednya ya, annual percentage rates-nya. Nah, 18% ini kita cari AR-nya dengan compounded monthly bulanan. Jadi AR sama dengan, ini rumusnya 1 plus
18%, quotednya dibagi dengan, karena monthly itu ada 12 periode, ada 12 bulan ya, berarti 12 pangkat 12, karena monthly tadi kurangi 1, jadi hasilnya 19,56. Berikutnya, berapa dana yang harus ditanamkan ke sebuah rekening bank dengan tingkat bunga 5,5% untuk memperoleh 250 pada akhir tahun kelima. Nah, ini kita dari sini kita tahu 250 ini berarti future value. Future value sama dengan present value kali compounded rate-nya pangkat N, berarti 250 ini future value. Kita cari present value-nya, rate-nya 5,5%, pangkat periodenya 5. PV sama dengan 250 dibagi ini 1,307. Nah, ini jadi sini sama dengan 191,27. Yang mendekati yang ini, yang kedua. Berikutnya, kota Middletown di USA, populasinya 1,5 juta, terus pertumbuhan 4%, berapa 10 tahun dari sekarang populasi ini. Nah, ini berarti 1,5 juta ini present value ya. Kita disuruh untuk mencari future value. Jadi future value sama dengan present value tambah compounded rate-nya pangkat N. Jadi 1,5 juta kita masukin, I growth-nya kita masukin, N-nya juga kita masukin 10, sama dengan 2.220.336. Berikutnya, ini hati-hati, ini agak tricky ya. Pahami pertanyaannya benar-benar. 3 tahun dari sekarang akan membeli laptop impian sebesar $2.250. Berarti ini future value karena 3 tahun dari sekarang. Terus kita mau nabung ceritanya kan gitu ya, atau berinvestasi untuk membeli laptop 2.250 ini. Nah, investasi tersebut menawarkan return 6,25% compounded monthly. Terus kita diminta untuk mencari uang yang disiapkan sekarang, berarti present value. Nah, kita masukin dulu semua yang diketahui di perhitungan kita. Jadi 2.250 ini future value, present value-nya dicari 1 plus I-nya juga ada 6,25 ya. Ini I, tapi jangan lupa ini compounded monthly. I yang di sini adalah APR atau quoted percentage rates. Jadi kita harus bagi dengan compounding periodnya yang monthly. Jadi 6,25% dibagi 12. N-nya berapa? N-nya 3. Tapi jangan lupa karena compounded monthly kita kalikan 12. Jadi kalau kita hitung PV sama dengan 2.250 dibagi, ini dihitung hasilnya ini ya 1,205, maka PV-nya sama dengan 1867. Yang mendekati mana ini? Ini ya. Terus berikutnya, membayar 1,75% per bulan, berapa annual percentage rates atau quoted ini ya. Sekali lagi ya, simple, 1,75 kali 12 sama dengan 21%. Terus kemudian ordinary annuities diasumsikan haruskah timbul setiap ordinary, berarti akhir. Kalau yang di awal due. Oke, berikutnya membandingkan annuity due versus ordinary annuity. Annuity akan menghasilkan lebih tinggi, iya. Karena pertanyaannya untuk apa? Present value, annuity, future value, present value, future value. Jawabannya adalah ini, baik present value maupun future value pasti dia hasilnya lebih tinggi kalau due. Karena apa? Karena ada unsur 1 plus I ini dihasilkan dari
payment yang dibayarkan di awal periode, otomatis seperti mencuri start gitu. Ketika sudah dibayarkan kan berarti sudah bisa mendapatkan return, karena itu dia pasti lebih tinggi. Jadi kalau dilihat di rumusnya kan pasti di ada 1 plus i nya gitu. Nah mungkin demikian pembahasan kuis pekan ketiga. Terima kasih.